Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan menceritakan tentang alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya suatu wabah misterius di era kerajaan Joseon yang mampu mengubah manusia menjadi makhluk pemakan daging mengerikan alias zombie. Dalam sekejap, ribuan penduduk pun terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Dan tak hanya itu, beberapa orang justru memanfaatkan keadaan tersebut untuk menggulingkan tahta kerajaan. Lalu, apakah umat manusia bisa bertahan dari serangan wabah zombie yang sangat mengerikan? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di negara Korea, tepatnya pada era kerajaan Joseon, ketika para pasukan kerajaan berhasil mengalahkan salah satu kapal dagang milik bangsa Eropa yang melewati wilayah mereka. Mereka pun mencoba mengambil seluruh barang-barang berharga yang ada di sana sebelum kapal itu terbakar dan tenggelam. Saat sedang mengambil barang-barang, salah satu prajurit tiba-tiba diserang oleh seorang pria misterius yang langsung menggigitnya. Lalu ketika si prajurit itu kembali ke kampung halamannya yang bernama Jemulpo, ia tiba-tiba mulai mengalami beberapa gejala aneh dan pada malam harinya, ia pun akhirnya berubah menjadi zombie yang langsung menyerang keluarga serta para warga yang ada di sana. 3 hari sebelum kapal milik Eropa diserang oleh para pasukan kerajaan Korea, ternyata ada salah satu tentara pemberontak bernama Park Hyun yang datang untuk membeli senjata dari kapal tersebut, di mana di sana ia sempat melihat ada salah satu awak kapal yang sedang dikurung gara-gara ia terinfeksi oleh sebuah penyakit aneh. Si kapten kapal mengatakan bahwa penyakit itu bisa membuat seseorang berubah menjadi iblis pemakan daging alias zombie, sehingga ia meminta Park Hyun untuk segera menyelesaikan transaksi mereka dalam 2 hari ke depan, agar si kapten bisa segera kembali berlayar ke Eropa sebelum penyakit itu menyebar ke awak kapal yang lain. Setelah Park Hyun menunjukkan pada teman-temannya tentang kecanggihan senjata api yang mampu mengalahkan prajurit berpedang dengan sangat mudah, mereka pun berencana membeli 600 senjata untuk mempersenjatai seluruh pasukan mereka. Tetapi sayangnya rencana pemberontakan mereka justru ketahuan oleh seorang menteri bernama Kim Ja-jun yang langsung melaporkan mereka pada sang raja. Sang raja pun sangat marah sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk menginterogasi seluruh pasukan pemberontak demi mencari tahu apa sebenarnya tujuan mereka. Namun tanpa disadari, tiba-tiba putra raja yang bernama Lee Jungrang datang sambil mengatakan bahwa ialah dalang dari pemberontakan tersebut karena ia ingin melengsarkan ayahnya sendiri. Jungrang mengatakan bahwa ia sudah muak dengan sikap ayahnya yang tak pernah mempedulikan rakyat kecil dan hanya mementingkan kepentingannya saja. Tetapi demi melindungi para prajurit yang tak bersalah, ia pun memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri tepat di hadapan sang ayah, berharap ia bisa menyadarkan sang raja tentang perbuatan buruknya itu. Sayangnya, sang raja bukannya sadar, melainkan ia malah mengurung istri dari putranya sendiri yang sedang hamil. Bahkan ia berencana membiarkannya di dalam sana tanpa makanan sama sekali, karena ia sudah terlanjur kesal dengan putranya yang telah mengkhianati dirinya. Di sisi lain, saat seorang pangeran kerajaan bernama Pangeran Ganglim dan pembantunya yang bernama Haksu mendengar kabar tentang kematian Jungrang yang juga merupakan kakak dari Pangeran Ganglim, mereka pun bergegas kembali dari negeri Cina. Namun setibanya di pelabuhan Jemulpo, entah mengapa tempat yang biasanya dipenuhi oleh banyak orang itu kini mendadak sangat sepi seperti sebuah kota mati. Awalnya mereka mengira bahwa negara mereka baru saja diserang oleh para pasukan dari Jepang, tetapi setelah mereka menemukan ada banyak tumpukan tubuh manusia yang sengaja dibakar, mereka pun akhirnya sadar bahwa negara mereka bukanlah diserang oleh para tentara Jepang, melainkan ada suatu wabah mematikan yang sedang terjadi di sana. Malamnya, beberapa prajurit berkuda tiba-tiba mendatangi Pangeran Ganglim sambil mengatakan bahwa mereka adalah pengawal kerajaan yang hendak menjemput Ganglim. Dan saat Ganglim melihat perlengkapan mereka, Ganglim pun sadar bahwa orang-orang itu bukanlah pengawal melainkan para pembunuh bayaran, sehingga Ganglim terpaksa harus bertarung melawan para asasin tersebut. Tanpa disadari, suara ribut-ribut itu justru membuat para zombie yang ada di sekitar sana mulai berdatangan dan menyerang mereka. Yang mana hal itu membuat Ganglim pun tak punya pilihan lain selain harus bertarung melawan puluhan warga yang kini telah berubah menjadi zombie mengerikan.
tengah kekacauan itu, entah mengapa beberapa orang datang untuk membantu Gang Lim dalam mengalahkan para zombie. Dan setelah mereka berhasil membereskan seluruh zombie di sana, orang-orang misterius itu pun mengajak Gang Lim untuk segera pergi sebelum para zombie lain mulai berdatangan lagi. Awalnya, Gang Lim menolak karena ia mengira bahwa orang-orang itu merupakan para pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membereskan dirinya. Namun saat Gang Lim tahu bahwa pria bernama Pak Ryong itu merupakan mantan pengawal pribadi kakaknya, Gang Lim pun tak punya pilihan lain selain menuruti perkataan orang itu. Pak Ryong kemudian menceritakan bahwa wabah ini bisa menyebar melalui gigitan, sehingga bagi siapapun yang terkena gigitan zombie, maka ia pasti juga akan berubah menjadi zombie mengerikan. Ada yang langsung berubah dan ada juga yang membutuhkan waktu cukup lama untuk berubah, tergantung pada sistem kekebalan tubuh mereka. Meski wabah itu sudah memakan banyak korban jiwa, beberapa penduduk Jemulpo ternyata masih ada yang berhasil selamat dari wabah virus zombie. Namun karena mereka hanya memiliki persediaan yang sangat terbatas, mereka pun hanya bisa bertahan selama beberapa hari ke depan jika wabah zombie ini tak segera diatasi. Para warga pun memohon pada Gang Lim supaya ia segera pergi ke istana dan mengirimkan prajurit tambahan untuk membantu membereskan para zombie yang ada di sana. Tetapi sayangnya Gang Lim menolak karena kedatangannya ke sini bukanlah untuk ikut campur dengan urusan kerajaan, melainkan ia hanya ingin menjemput istri dari sang kakak dan membawanya kembali ke Cina. Setelah mendengar perkataan dari Gang Lim, si wanita pemanah yang bernama Do Hee ini merasa ragu dengan Gang Lim karena ia memiliki sifat yang sangat kampret dan tak terlalu peduli dengan para warga yang lain. Tetapi Pak Ryong tetap percaya pada Gang Lim karena hanya ialah satu-satunya orang yang bisa membantu mereka dalam menghentikan wabah zombie. Sementara itu, di dalam ruangannya, Gang Lim dan Hak Su ingin segera menyelesaikan misi mereka dan kembali ke Cina lagi, supaya mereka bisa kembali bersenang-senang serta hunting makanan-makanan lezat. Karena di sini mereka kesulitan dalam mencari makanan, bahkan mereka juga harus berhadapan dengan para zombie mengerikan yang bisa saja menghilangkan nyawa mereka. Di sisi lain, salah satu asasin yang dikirimkan oleh Menteri Kim ternyata berhasil selamat dari serangan zombie, di mana di sana ia berbohong sambil mengatakan bahwa ia telah berhasil membuat Gang Lim meninggal dunia, dan saat ia hendak meminta uang imbalannya, Menteri Kim justru membuangnya ke dalam suatu ruangan gelap yang ada di bawah tanah. Tampaknya Menteri Kim sudah tahu tentang wabah virus zombie yang telah menghancurkan kota Jemulpo. Bahkan ia juga tahu bahwa si asasin yang selamat itu sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Namun sepertinya ia masih belum menceritakan pada sang raja tentang wabah zombie tersebut karena suatu alasan. Ia lalu meminta bawahannya untuk memanggil salah seorang pelayan raja untuk datang ke tempat itu. Dan ketika si pelayan sedang mencari keberadaan Menteri Kim, tiba-tiba ia menemukan pintu ruang bawah tanah yang sudah terbuka, hingga akhirnya ia pun diserang oleh si asasin yang kini telah berubah menjadi zombie. Tampaknya Menteri Kim berencana memanfaatkan bencana wabah zombie yang sedang terjadi untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh sang raja, yang mana hal itu menjelaskan mengapa ia tak ingin Gang Lim datang ke sana, karena Gang Lim merupakan satu-satunya ahli waris yang bisa menggantikan kepemimpinan sang raja. Keesokan harinya, saat sang raja sedang asik sarapan bersama para pelayannya, tiba-tiba salah satu pelayan mulai menunjukkan gejala aneh, dan karena mereka masih belum tahu berita tentang adanya wabah virus zombie, orang-orang pun sempat mengira bahwa si pelayan itu sedang mengalami sakit, hingga akhirnya si pelayan berubah menjadi zombie dan langsung menyerang sang raja. Salah satu penjaga kemudian mencoba menyerang si zombie dan berhasil membereskannya, tetapi sepertinya sang raja sudah tergigit oleh zombie tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa ia tak punya banyak waktu lagi sebelum ia berubah menjadi zombie, dan sayangnya tak ada seorang pun yang tahu tentang wabah zombie itu. Di sisi lain, saat Gang Lim melihat Do Hee yang sedang merakit anak panah, ia pun tertarik padanya karena Do Hee ternyata memiliki wajah yang cukup cantik. Dan ketika ia mengajak Do Hee untuk ikut bersamanya pergi ke Cina, Do Hee justru menolak, bahkan ia juga mengejek Gang Lim sambil mengatakan bahwa ia lebih cocok disebut sebagai buaya darat daripada seorang pangeran. Lalu ketika para warga yang sakit mulai berubah menjadi zombie, Do Hee hampir saja tergigit oleh zombie tersebut, namun untungnya Gang Lim berhasil menyelamatkannya. Dan di sana Gang Lim akhirnya sadar bahwa para zombie itu ternyata tidak tahan dengan sinar matahari, sehingga para zombie itu hanya keluar pada malam hari saja.
Setelah kejadian itu, Gang Lim pun memutuskan untuk segera pergi ke istana raja. Bahkan ia juga berjanji bahwa ia akan mengirimkan bantuan untuk membereskan wabah zombie yang sedang terjadi di kota Jemulpo, asalkan Dok Hee mau ikut bersamanya kembali ke Cina, dan Dok Hee pun terpaksa mengiyakannya demi bisa menyelamatkan seluruh warga yang ada di sana. Dengan wajah yang penuh semangat, Gang Lim mengajak beberapa orang yang ahli bertarung termasuk Pak Ryong dan Dok Hee untuk ikut bersamanya menuju ke istana raja. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan, ia malah dihentikan oleh para penjaga yang ada di perbatasan, di mana di sana mereka melarang para warga Jemulpo untuk masuk ke wilayah kerajaan demi mencegah penyebaran wabah misterius. Meski Gang Lim sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang ia bawa tidak terinfeksi oleh wabah, si penjaga itu tetap melarang Gang Lim untuk membawa mereka, karena itu adalah perintah dari atasan, sehingga pada akhirnya Gang Lim pun terpaksa harus bertemu dengan sang raja sendirian. Sebelum pergi, Pak Ryong sempat memperingatkan Gang Lim untuk berhati-hati dengan para menteri, terutama Menteri Perang Kim Ja-jun, karena ada kemungkinan ialah orang yang sudah membongkar konspirasi tentang pemberontakan dari kakak Gang Lim, hingga Jungrang terpaksa mengeksekusi dirinya sendiri di depan sang raja demi menyelamatkan anak buahnya. Sementara itu, ketika Menteri Kim sedang makan malam bersama para menteri yang lain, tiba-tiba si penjaga perbatasan yang ternyata adalah anak buah Kim datang sambil mengatakan bahwa Gang Lim dan salah satu pemberontak bernama Pak Ryong ternyata masih hidup. Yang mana hal itu membuat Menteri Kim khawatir karena kedatangan Gang Lim bisa membuat rencananya hancur total. Keesokan harinya, saat Gang Lim tiba di istana dan bertemu dengan sang raja, ia pun menceritakan semua yang ia alami mulai dari para pembunuh bayaran yang tiba-tiba mengincar dirinya, hingga ia harus berhadapan dengan wabah virus zombie mengerikan yang telah menginfeksi seluruh orang yang ada di kota Jemulpo. Ia pun meminta pada raja untuk mengirimkan beberapa pasukan kerajaan miliknya supaya ia bisa membereskan para zombie yang ada di kota Jemulpo dan menyelamatkan para warga yang tersisa. Lalu ia juga mengatakan alasan utama mengapa ia datang kemari, yaitu karena ia telah menerima surat dari kakaknya Jungrang yang meminta dirinya untuk membawa sang istri yang sedang hamil pergi ke Cina. Hal itu membuat sang raja merasa kesal karena kedua anaknya tak ada yang percaya dengan kepemimpinannya lagi, yang mana hal itu menandakan bahwa sang raja tak bisa menyerahkan warisan kerajaan pada putranya sendiri, sehingga sang raja pun langsung mengusir Gang Lim dan tak peduli lagi dengan apa yang akan ia lakukan. Pada akhirnya, Gang Lim pun bergegas menemui istri Jungrang yang bernama Ko Subin sambil mengajaknya pergi dari sana sebelum terjadi hal buruk yang akan menimpa dirinya. Dan Gang Lim juga berjanji bahwa ia pasti akan membalaskan dendam sang kakak, tak peduli meski ia harus melanggar peraturan dan menantang sang raja. Saat Gang Lim hendak pergi, entah mengapa Hak Su tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa Dok Hee dan yang lain telah ditangkap oleh para pasukan dari kerajaan setelah para tentara tahu bahwa Pak Ryong ternyata merupakan salah satu pemberontak yang berhasil lolos sesaat sebelum Jungrang meninggal dunia. Di saat bersamaan, Menteri Kim datang menemui Gang Lim sambil mengatakan bahwa sang raja tak jadi mengirimkan pasukannya untuk membantu Gang Lim, dan karena sebentar lagi akan ada pertemuan diplomatik dengan kerajaan Cina yang sudah lama menjadi sekutu mereka, Menteri Kim melarang Gang Lim dan Ko Subin untuk pergi dari kerajaan sebelum pertemuan itu berakhir. Setelah para menteri pergi dari sana, salah satu penjaga mengatakan bahwa sebelumnya ada salah satu pelayan yang tiba-tiba mengamuk dan menggigit tangan sang raja, yang mana hal itu menandakan bahwa sang raja kini mungkin sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie dan ia juga tak punya banyak waktu lagi. Tampaknya Menteri Kim sudah mempersiapkan semua ini mulai dari menjebak si pelayan. Bahkan ia juga sudah menyiapkan para pasukannya dengan senjata api yang berhasil mereka rampas dari kapal dagang Eropa, karena ia berencana melakukan kudeta dan mengambil alih seluruh kerajaan ketika sang raja berubah menjadi zombie. Gang Lim kemudian berencana pergi ke acara pertemuan supaya ia bisa memperingatkan semua orang tentang ancaman dari wabah virus zombie. Tetapi sayangnya ia terlambat karena para zombie itu kini sudah menyebar ke seluruh wilayah yang ada di istana kerajaan. Bahkan para zombie yang tertarik dengan suara itu mulai bergerak ke lokasi acara pertemuan.
Di saat yang bersamaan, sang raja perlahan-lahan mulai tak bisa mengendalikan dirinya sendiri, hingga akhirnya ia pun berubah menjadi zombie sepenuhnya dan menyerang salah satu seorang penari. Lalu Menteri Kim pun mengakhiri sang raja di sana sambil mengatakan bahwa sang raja telah terinfeksi oleh wabah iblis alias virus zombie. Dengan meninggalnya sang raja, Menteri Kim pun mengatakan bahwa ia akan mengambil alih kepemimpinan sang raja, serta menyatakan bahwa kerajaan Joseon tak ingin bersekutu dengan kerajaan Cina lagi. Dan ketika para zombie mulai berdatangan, para pasukan Kim pun langsung membawanya pergi menuju ke tempat yang aman. Sementara itu, saat Gang Lim menyadari bahwa ayahnya kini sudah meninggal dunia, ia pun langsung mencari keberadaan Ko Subin untuk membawanya pergi dari sana. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Gang Lim akhirnya terpaksa harus bertarung melawan ratusan zombie sambil melindungi Ko Subin. Untungnya Haksu datang tepat waktu sehingga Gang Lim menyuruh Haksu untuk membawa Ko Subin pergi. Sementara Gang Lim pergi ke lokasi para tentara untuk membebaskan Pak Ryong yang sedang ditahan di sana, sambil mengatakan bahwa sang raja kini telah meninggal dan ribuan orang telah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Ia lalu meminta para tentara untuk membantunya membereskan para zombie sebelum para zombie itu mulai memasuki wilayah ibu kota yang dipenuhi oleh para warga biasa. Sehingga Pak Ryong menyarankan mereka untuk segera menutup gerbangnya supaya mereka bisa menjebak para zombie tetap berada di wilayah istana kerajaan. Tanpa berlama-lama, para tentara pun langsung memblokir seluruh gerbang yang ada di kerajaan untuk memastikan agar tak ada zombie yang bisa masuk ke wilayah ibu kota yang dipenuhi oleh para penduduk. Sementara Gang Lim mencoba membebaskan Dok Hee dan para tahanan yang lain, termasuk Park Gyun yang dulu pernah ditugaskan oleh Jung Rang untuk membeli senjata dari kapal dagang Eropa. Sayangnya, rencana Jung Rang berhasil digagalkan oleh Menteri Kim yang justru memanfaatkan keadaan itu untuk menggulingkan kerajaan. Bahkan sejak awal, Menteri Kim sudah tahu tentang wabah virus zombie yang menginfeksi salah satu awak kapal dagang Eropa, yang mana hal itu menandakan bahwa ialah yang sengaja membiarkan wabah itu menyebar di kota Jeonulpo. Sementara itu, di bagian gerbang, terlihat para tentara berusaha menghentikan ribuan zombie yang mencoba keluar dari istana kerajaan. Dan tak hanya itu, ketika para zombie berhasil masuk ke dalam ruang tahanan, Gang Lim dan kawan-kawan pun terpaksa harus bertarung melawan para zombie itu agar mereka tak dikepung oleh para zombie. Namun karena jumlah zombie itu terlalu banyak, mereka pun mencoba menjebol jendela yang ditutup oleh besi dan keluar dari sana satu persatu selagi Gang Lim dan Pak Ryong berusaha menahan para zombie. Dan setelah semua orang keluar, Pak Ryong pun berhasil keluar sebagai orang terakhir tepat sebelum para zombie mengepungnya. Singkat cerita, setelah bertarung melawan ratusan zombie selama berjam-jam, matahari akhirnya mulai terbit sehingga para zombie yang tak tahan dengan sinar matahari itu mulai berlarian mencari tempat yang tak terkena sinar matahari. Sementara para zombie yang masih berada di luar langsung terbakar dan meninggal dunia. Di saat Menteri Kim hendak menjalankan aksinya untuk naik tahta menjadi Raja Joseon, tiba-tiba salah satu prajurit miliknya yang ternyata sempat tergigit oleh zombie mencoba menyerang Kim. Dan setelah Kim berhasil membereskan zombie itu, ia pun tak menyangka bahwa zombie itu telah menggigit tangannya. Akibat kejadian itu, beberapa menteri mengatakan bahwa mereka tak jadi berpihak pada Kim dan akan mengambil alih kerajaan itu sendiri. Yang mana hal itu membuat Kim sangat marah hingga terjadilah aksi saling bantai antara kelompok Kim dengan kelompok dari para menteri tersebut. Pada akhirnya, Kim berhasil membereskan seluruh orang yang ada di sana termasuk anak buahnya sendiri. Namun karena ia sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, ia pun tak bisa lagi mengambil alih kerajaan tersebut, mengingat bahwa sebentar lagi dirinya pasti akan berubah menjadi zombie. Sementara itu, Gang Lim memerintahkan para tentara untuk memanggil pasukan cadangan yang berada di kota lain supaya mereka bisa membersihkan istana dari para zombie yang ada di sana. Tetapi meski begitu, para pasukan cadangan tak mungkin datang tepat sebelum matahari terbenam, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk menghadapi serangan dari para zombie malam nanti. Awalnya, Gang Lim tak berencana menghadapi para zombie, melainkan membawa seluruh orang untuk kabur sambil menunggu para pasukan cadangan tiba. Namun setelah semua orang berharap padanya untuk menyelamatkan kerajaan Joseon,
Gang Lim yang merupakan keturunan raja terakhir itu pun akhirnya harus mempertahankan istana kerajaan meski dirinya tak pernah mau menjadi seorang raja. Ia lalu memerintahkan semua orang untuk membantunya mempersiapkan sebuah jebakan di mana Gang Lim berencana mengumpulkan para zombie ke dalam istana, mengingat bahwa seluruh istana itu dikelilingi oleh tembok tinggi yang cukup kokoh. Kemudian ia akan membakar istana serta seluruh zombie yang ada di sana. Dengan bantuan dari semua orang, Gang Lim pun berhasil mempersiapkan jebakannya dengan sangat baik. Tetapi saat mereka hendak mengambil bubuk mesiu yang tersimpan di dalam gudang, mereka tak menyangka bahwa Menteri Kim yang sudah berubah menjadi zombie ternyata bersembunyi di sana. Bahkan dirinya juga jauh lebih kuat daripada zombie-zombie lainnya. Gang Lim pun memerintahkan semua orang untuk segera pergi dari sana. Namun sayangnya zombie Kim justru berhasil menangkap Haksu. Lalu ia menyerang Haksu dengan pedangnya hingga Haksu seketika meninggal dunia. Tampaknya hal itu membuat Gang Lim sedikit terguncang karena selama ini Haksu lah yang sudah menjadi sahabat baik selama ia melakukan perjalanan. Yang mana hal itu membuat Gang Lim tak bisa memaafkan Menteri Kim begitu saja yang sudah merenggut nyawa orang-orang yang selama ini ia sayangi. Singkat cerita, sebelum matahari benar-benar tenggelam, entah mengapa cuacanya mendadak berubah menjadi mendung, sehingga para zombie yang seharusnya masih bersembunyi kini mulai muncul dan menyerang para warga yang ada di sekitar wilayah istana, termasuk Ko Subin. Setelah Gang Lim tiba dan berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, mereka kini malah terjebak di dalam istana, yang mana hal itu membuat Gang Lim mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal di sana untuk memancing para zombie, selagi Pak Ryong membawa orang-orang kabur melalui pintu belakang. Sayangnya, Pak Ryong tak terima jika Gang Lim yang merupakan calon raja itu harus mengorbankan diri demi warga biasa seperti mereka, sehingga Pak Ryong pun menyarankan bahwa dirinya lah yang akan memancing para zombie, karena ia ternyata sempat tergigit saat sedang menyelamatkan Ko Subin dari serangan para zombie. Sebelum menjalankan rencana mereka, Pak Ryong berpesan pada Gang Lim untuk mempertahankan kerajaan ini supaya ia bisa melindungi para warga yang ada di sana. Karena jika kerajaan mereka sampai hancur, maka para warga pasti akan kesusahan, apalagi jika ada pihak-pihak luar yang mencoba merebut kerajaan tersebut. Meski Gang Lim tak pernah ingin menjadi raja, ia tak bisa menolak permintaan dari Pak Ryong yang sudah ia anggap seperti kawan seperjuangannya sendiri. Lalu saat hari mulai malam, Gang Lim membawa semua orang pergi dari sana, sementara Pak Ryong mencoba memukul-mukul beduk untuk memancing para zombie. Awalnya semua berjalan dengan lancar di mana para zombie mulai memasuki istana karena tertarik dengan suara beduk. Tetapi saat Pak Ryong hendak menyalakan apinya, tiba-tiba zombie Kim datang dan langsung mematikan api tersebut. Lalu ia pun menyerang Pak Ryong yang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di sisi lain, ketika orang-orang menyadari bahwa apinya tak kunjung menyala, Gang Lim memerintahkan semua orang untuk segera pergi ke tempat yang aman, sementara ia akan kembali ke istana untuk membasmi seluruh zombie yang ada di sana, tak peduli meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan menggunakan kuda miliknya, Gang Lim pun menerobos para zombie dan pergi menuju ke istana. Kemudian dengan menggunakan pedangnya, Gang Lim berusaha mengalahkan para zombie yang ada di sekitar sana, supaya ia bisa masuk ke dalam istana untuk menyalakan apinya. Setelah ia berhasil masuk ke dalam istana, ia akhirnya sadar mengapa Pak Ryong gagal menyalakan apinya, karena di sana sudah ada zombie Kim yang sedang menunggu kedatangan Gang Lim. Tetapi entah mengapa ia hanya duduk diam di sana selagi Gang Lim berusaha memancing para zombie. Lalu ketika ribuan zombie sudah berkumpul di dalam istana, Gang Lim berencana menyalakan obornya dan membakar seluruh tempat itu. Namun sayangnya ia malah dihentikan oleh zombie Kim hingga terjadilah pertarungan yang sangat epik antara Gang Lim dengan zombie Kim di tengah kumpulan para zombie. Awalnya Gang Lim sempat kewalahan karena selain harus bertarung dengan Kim dan para zombie lainnya, ia juga tak bisa melanjutkan rencananya untuk membakar seluruh zombie itu. Namun di saat Gang Lim sudah terpojok, tiba-tiba Do Hae menembakkan panah api dan berhasil memasukkan panah itu ke dalam istana. Gang Lim yang melihat panah itu pun segera sadar bahwa ia bisa menggunakan panah api untuk membakar seluruh zombie yang ada di sana. Dan setelah ia berhasil naik ke atas istana, tanpa berlama-lama ia pun langsung melemparkan api ke arah para zombie.
hingga api pun berkobar hebat dan membakar seluruh zombie. Sayangnya, saat Gang Lim hendak kabur, ternyata zombie Kim masih bisa mengejar dirinya, sehingga terjadilah pertarungan part 2 antara Gang Lim melawan zombie Kim di atas istana yang sedang terbakar oleh api. Awalnya, Gang Lim sempat kewalahan karena zombie Kim sangatlah kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada saat ia masih menjadi seorang manusia. Tetapi pada akhirnya Gang Lim berhasil mengalahkan zombie Kim, meski dirinya hampir terjatuh ke dalam lautan api. Di tengah kejadian itu, para tentara pun tiba bersamaan dengan para pasukan bantuan yang datang untuk membereskan para zombie. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan senjata api yang disimpan oleh Menteri Kim, sehingga mereka bisa menggunakan senjata itu untuk mengalahkan para zombie. Di akhir film, terlihat para warga juga ikut membantu untuk membereskan para zombie yang tersisa. Lalu setelah mereka berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di sana, mereka mulai bersorak bahagia karena mereka kini memiliki seorang calon raja baru yang sangat hebat, yang telah berhasil menyelamatkan kerajaan Joseon dari wabah virus zombie mengerikan. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.